Bab 9. Apakah yang ada dalam pikiran Anda? Hidup adalah suatu pesta, dan yang menjadi tragedi adalah kenyataan bahwa banyak orang yang mati kelaparan. Itulah yang ingin saya bicarakan. Ada suatu cerita yang sangat bagus mengenai beberapa orang yang berada di atas rakit di lepas pantai Brasilia yang hampir mati kehausan. Mereka tidak menduga bahwa air yang ada di sekeliling mereka adalah air tawar. Sungai yang mengalir ke laut itu mempunyai kekuatan arus yang kuat hingga air tawar itu terdorong ke laut sejauh beberapa mil. Dengan demikian sebenarnya mereka terapung di atas air tawar. Tetapi mereka tidak mengetahui hal itu. Demikian pula kita. Kita dikelilingi oleh sukacita, kebahagiaan, cinta kasih. Tetapi kita sama sekali tidak menyadari hal itu. Alasannya adalah karena kita telah mengalami proses cuci otak. Kita telah dihipnotis. Kita terlelap dalam tidur. Bayangkan seorang tukang sulap di panggung yang menghipnotis seseorang sehingga orang itu melihat sesuatu yang sesungguhnya tidak ada di sana dan tidak melihat sesuatu yang sesungguhnya ada di sana. Itulah yang sedang terjadi. Bertobatlah atas dosa-dosa Anda. Mengapa menangisi dosa-dosa yang Anda lakukan pada saat Anda tertidur lelap? Apakah Anda menangisi tindakan yang Anda lakukan ketika Anda dalam keadaan terhipnotis? Mengapa Anda mengidentifikasikan diri dengan orang seperti itu? Bangun, bertobatlah. Ubahlah cara berpikir Anda. Pandanglah kenyataan hidup dengan cara yang baru. Sudah dikatakan bahwa langkah pertama yang harus dilakukan adalah bangun. Menghadapi kenyataan bahwa Anda tidak suka dibangunkan. Anda lebih suka berada dalam keadaan terhipnotis dan percaya bahwa hal itu sangat berharga bagi Anda. Sangat penting bagi Anda, sangat penting bagi hidup Anda dan untuk bertahan hidup. Langkah kedua yang perlu dilakukan adalah mengerti. Mengerti bahwa ada kemungkinan Anda mempunyai pengertian yang keliru dan pengertian itu mempengaruhi hidup Anda dan membuat hidup Anda menjadi kacau dan membuat Anda terlelap dalam tidur Anda. Pengertian Anda mengenai cinta, mengenai kebebasan, mengenai kebahagiaan, dan lain-lain mungkin saja adalah pengertian yang keliru dan tidak mudah bagi Anda untuk mendengarkan seseorang menantang pengertian-pengertian Anda yang selama ini Anda anggap sebagai sesuatu yang sangat berharga bagi Anda. Ada beberapa penelitian yang menarik mengenai proses cuci otak. Dari penelitian-penelitian itu terungkap bahwa bila Anda mengalami proses cuci otak, berarti Anda mengambil atau menanam suatu pengertian yang bukan bagian dari diri Anda, melainkan bagian dari orang lain. Dan anehnya, Anda bersedia berkorban sampai mati untuk pengertian tersebut. Apakah itu tidak aneh? Ujian pertama untuk mengetahui apakah Anda mengalami proses cuci otak dan apakah Anda sudah ditanami keyakinan atau kepercayaan tertentu akan terungkap pada saat pengertian itu ditentang oleh seseorang. Anda akan merasa tersinggung dan bereaksi emosional. Itu merupakan suatu tanda yang baik, tapi tidak selalu benar. Tetapi merupakan tanda yang baik bahwa Anda sudah mengalami proses cuci otak. Anda bersedia berkorban sampai mati untuk suatu pengertian yang tidak pernah merupakan bagian dari diri Anda. Sebagian orang mengambil sesuatu gagasan, menelan bulat-bulat, dan bersedia berkorban sampai mati untuk gagasan tersebut. Tidak mudah untuk mendengarkan pendapat orang lain mengenai suatu gagasan, terutama bila Anda merasa tersinggung secara emosional oleh pendapat orang mengenai gagasan tersebut. Dan seandainya Anda tidak tersinggung secara emosional mengenai hal itu, tetap tidak mudah untuk mendengarkan. Anda selalu mendengarkan berdasarkan program yang sudah ada dalam diri Anda, berdasarkan proses pembiasan yang sudah ada dalam diri Anda, berdasarkan proses hipnotis yang sudah Anda alami. Anda seringkali mengartikan segala sesuatu yang Anda dengar berdasarkan keadaan diri Anda yang terhipnotis, atau berdasarkan proses pengondisian yang sudah Anda alami, atau berdasarkan program yang sudah ada dalam diri Anda. Reaksi pertama seseorang dalam menghadapi sesuatu yang baru adalah ketakutan. Sebenarnya kita bukan takut terhadap sesuatu yang tidak kita kenal. Anda tidak mungkin takut terhadap sesuatu yang tidak Anda ketahui. Tak seorang pun takut pada sesuatu yang tidak dia ketahui. Yang Anda takuti adalah kehilangan yang sudah Anda ketahui. Itulah yang Anda takuti. Marilah kita pelajari melalui suatu contoh.
Saya sudah mengatakan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan diwarnai oleh kepentingan diri kita. Tidak mudah bagi kita untuk mendengarkan kenyataan seperti itu. Tetapi marilah kita renungkan sesaat. Marilah kita pikirkan lebih mendalam. Bila segala sesuatu yang kita lakukan berasal dari kepentingan pribadi kita, disadari atau apapun alasannya, bagaimana perasaan Anda mengenai semua pengorbanan dan semua perbuatan baik yang sudah Anda lakukan? Apa yang terjadi dengan semua itu? Sekarang lakukanlah suatu latihan. Pikirkanlah semua atau beberapa. Karena dalam waktu yang saya sediakan hanya beberapa detik. Perbuatan baik yang sudah Anda lakukan, sekarang cobalah untuk memahami bahwa semua itu muncul dari kepentingan pribadi Anda. Apakah Anda menyadari hal itu atau tidak? Apakah yang akan terjadi pada harga diri Anda? Apa yang terjadi pada perasaan bangga Anda? Apa yang terjadi pada perasaan senang yang Anda berikan pada diri Anda? Yang memberikan tepuk pujian di punggung Anda setiap kali Anda melakukan sesuatu yang Anda anggap penuh kasih sayang kepada sesama. Semua itu hilang, bukan? Apa yang terjadi dengan sikap Anda yang selama ini memandang rendah kepada tetangga yang Anda anggap mementingkan diri sendiri? Segalanya berubah, bukan? Anda akan mengatakan, ya, tetangga saya mempunyai selera yang lebih kasar daripada saya. Bila demikian, Anda merupakan orang yang lebih berbahaya, ya? Memang demikian. Bukankah sesuatu yang luar biasa menyadari bahwa Anda tidak lebih baik dari orang lain di dunia ini? Bukankah itu luar biasa? Apakah Anda kecewa? Lihatlah apa yang sudah kita sadari saat ini. Apa yang terjadi dengan keangkuhan Anda? Apa yang Anda senang memberikan perasaan enak pada diri Anda bahwa Anda lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Tetapi lihatlah, kita telah menyingkapkan kesalahan yang selama ini tersembunyi.